warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Martin Saleha. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran aktivitas belajar mengajar yang dilakukan secara sederhana dan terbatas. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf karena tidak memakai seragam yang telah diberikan sebelumnya, disebabkan saya sudah berada di kampung halaman. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu, Oke, bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, kalau kalian tetap sehat-sehat selalu. Jadi sebelum kita lanjut, silahkan ketua kelasnya memimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum belajar. Baik teman-teman, silakan berdoa. Berdoa selesai. Oke, saya terlebih dahulu mengabsen kalian ya sebelum kita belajar. Atas nama Sinta. Ibu, Oke, hadir ya. Cynthia, Ibu Gaby, hadir hadir semua Bu. ya? Iya Bu, hadir Oh, semua. oke, terima kasih. Oke, kita lanjut. Sebelumnya, tolong kalian memperhatikan gambar yang akan muncul di sebelah sini. Jadi, gambar ini gambar yang pertama kalian perhatikan. Nah, gambar pertama ini menunjukkan tentang apa? Ada yang bisa tebak? Miskin Ibu. Oke, ada si kaya dan si miskin. Ada lagi? Ada tingkatan kelas atau Oke, tingkatan ada orang. atau ada tingkatan ya? Iya. Oke, ada tingkatan. Jadi, kira-kira kita belajar pada hari ini tuh kita belajar tentang apa? Tentang stratifikasi Oke, sosial benar Ibu. sekali, stratifikasi sosial. Jadi, ada yang tahu itu apa stratifikasi sosial? Sosial adalah lapisan dalam masyarakat Ibu. Oke, benar sekali. Jadi, stratifikasi sosial itu adalah sebuah lapisan yang ada di masyarakat yang dimana stratifikasi tersebut itu berfungsi untuk membedakan manusia satu dan manusia lainnya dalam kelas-kelas, dalam pembagian kelas-kelas sosial. Jadi kita lanjut. Nah, adapun menurut pandangan ahli tentang stratifikasi sosial. Jadi stratifikasi sosial itu menurut Pitirim Asorokin mendefinisikan sebagai pembeda penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial yang tersusun secara bertingkat. Nah, selanjutnya kita beralih pada pengertian stratifikasi sosial menurut Max Weber. Jadi Max Weber itu mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial, misalnya ke dalam lapisan-lapisan yang baik dalam bentuk kekuasaan, hak dan hak istimewa dan prestise. Nah, lanjut kita pengertian stratifikasi sosial menurut Surjono Sukanto. Jadi Surjono Sukanto ini mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai pembeda penduduk dalam masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat dalam atau sistem yang berlapis di dalam masyarakat. Nah, stratifikasi sosial itu merupakan suatu konsep untuk menyatakan bahwa masyarakat dapat dibedakan secara vertikal menjadi kelas-kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah berdasarkan ciri-ciri atau kriteria tertentu. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Setelah saya menjelaskan secara rinci, maka kalian akan berdiskusi dengan teman sebangkunya, mulai dari ujung ke ujung, minimal 3 orang per satu kelompok. Oke, kalian mengerti? Mengerti. Oke, baguslah kalau kalian mengerti. Jadi kita lanjut saja pada penjelasan selanjutnya. Nah, adapun dasar-dasar dari stratifikasi sosial. Pertama, ada kekayaan, kedua ada kekuasaan, ketiga yaitu kehormatan, dan keempat yaitu ada ilmu pengetahuan. Nah, saya di sini akan membahas tentang salah satu dari
dasar-dasar stratifikasi sosial. Selebihnya kalian bisa lihat di slide yang akan tampil di sini ya. Yang ditampil ini tuh kalian bisa lihat apa yang menjadi dasar-dasar dari stratifikasi sosial. Maka dari itu saya hanya menjelaskan satu saja. Pertama yaitu kekayaan. Nah, menurut Max Weber bahwa kekayaan sangat penting dalam penentuan kedudukan seseorang pada lapisan sosial masyarakat. Nah, barang siapa yang mempunyai kekayaan lebih, maka dia berada pada lapisan kelas sosial yang paling atas karena dia merupakan seseorang yang sangat kaya. Jadi kita lanjut saja ke materi selanjutnya, itu adalah faktor penyebab stratifikasi sosial. Nah, faktor penyebab dari stratifikasi sosial itu muncul dari proses yang terjadi dalam masyarakat. Faktor-faktor penyebabnya antara lain ada kemampuan atau kepandaian, tingkat pemikiran. Kedua yaitu ada umur, ketiga itu ada jenis kelamin, keempat itu ada harta benda, ada juga perbedaan ras, dan ada juga perbedaan budaya, dan ada juga pembagian tugas atau terspesialisasi. Oke, kita lanjut. Karakteristik stratifikasi sosial. Jadi, stratifikasi sosial itu mempunyai ciri-ciri tertentu. Pertama, adanya perbedaan dalam kemampuan. Nah, adanya perbedaan dalam kemampuan ini seringkali menonjol pada masyarakat, di mana anggota masyarakat yang menduduki lapisan tertinggi memiliki kemampuan atau power yang lebih tinggi atau lebih besar dibanding masyarakat lainnya yang berada di lapisan sosial menengah ataupun kelas bawah. Kedua yaitu adanya perbedaan gaya hidup. Nah, perbedaan gaya hidup ini juga itu membedakan antara manusia atau penduduk yang satu, baik itu dalam kelas sosial kelas menengah, kelas atas, dan kelas bawah, atau di sini tuh gaya hidupnya berbeda-beda gitu. Ketiga itu adanya perbedaan hak dan akses. Nah, perbedaan hak dan akses ini dalam memanfaatkan sumber daya itu seseorang yang berada di lapisan tertinggi biasanya akan mempunyai hak dan akses yang bisa dibilang lebih luas terhadap ragam fasilitas yang atau sumber daya yang bisa dikendalikan gitu. Jadi saya harap kalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan sebentar. Kalau misalkan tidak ada kalian mengerti, bisa ditanyakan. Oke, kita lanjut. Adapun, nah di sini tuh ada sifat-sifat stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu dibedakan menjadi 3. Pertama ada itu stratifikasi tertutup, kedua stratifikasi terbuka, dan ketiga yaitu stratifikasi campuran. Nah, apa sih yang membedakan dari ketiga stratifikasi ini? Nah, pertama stratifikasi tertutup itu di mana lapisan sosial masyarakatnya itu terbatas dan sulit sekali untuk berpindah ke lapisan yang satu dan ke lapisan yang lainnya. Nah, sehingga apabila lapisan penduduk yang menganut pada lapisan sosial sifatnya tertutup, maka apabila dia berpindah kasta, maka kasta yang dimiliki itu lenyap. Seperti contoh, di Jeneponto itu ada masyarakat Said. Nah, masyarakat Said itu bisa dibilang dia memiliki sifat stratifikasi sosial yang tertutup, di mana pihak perempuan tidak dibolehkan untuk menikah di luar dari keturunannya, yaitu keturunan Sayyid. Sehingga apabila perempuan yang keturunannya Sayyid menikah dengan laki-laki yang bukan Sayyid, maka kasta atau keturunannya Sayyidnya itu akan hilang dan dianggap mati oleh keluarganya sendiri. Jadi dia tidak akan diterima oleh keturunan-keturunannya dan dia berasa dia menjadi orang asing bagi masyarakat atau keluarganya sendiri gitu. Kedua yaitu stratifikasi sosial terbuka. Nah, stratifikasi sosial terbuka ini yaitu setiap anggota masyarakatnya mempunyai kesempatan. Setiap anggota masyarakatnya mempunyai kesempatan. Artinya individu yang awalnya tidak memiliki pendidikan dan berada di kelas menengah, dia itu bisa berpindah
kedudukan, misalkan dia menempuh pendidikan lebih tinggi seperti menjenjang di perguruan tinggi, maka lapisan sosialnya itu akan berpindah dari sebelumnya. Nah, bisa juga lapisan yang sosial awalnya tinggi bisa jadi akan, misalkan gini, seseorang yang memiliki harta benda yang sangat besar, sangat banyak, suatu waktu bisa runtuh atau bangkrut sesuai dengan individunya. Misalnya dia tuh mengolah keuangannya gitu, mengolah keuangannya yang tidak baik sehingga dia merasa boros, sehingga mereka merasa boros. Akibat dari itu sehingga dia bisa berpindah status sosial yang awalnya kaya menjadi kelas menengah atau kelas bawah, dalam artian miskin ya. Segitu, dari sini kalian bisa paham atau sebentar bisa ditanyakan ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk penjelasannya yang lebih rinci kalian bisa lihat di atas yang saya tampilkan, slide PPT yang saya tampilkannya terakhir, yaitu ada stratifikasi campuran. Nah, stratifikasi campuran ini merupakan perpaduan antara stratifikasi tertutup dan stratifikasi terbuka. Untuk berpindah lapisan sosial itu harus pindah ke daerah pelapisan sosialnya yang terbuka. Misalnya sebagai contoh, misalkan sebagai contoh itu, kita apabila ada anak kepala desa, di desanya itu sangat dihormati karena ayahnya adalah seorang kepala desa. Tapi apabila anak kepala desa ini menempuh pendidikan di luar dari desanya, maka dia harus mengikuti peraturan yang ada di desa tempat tinggalnya tersebut. Nah, walaupun dia anak kepala desa, tapi dia berpindah ke daerah lainnya, maka dia harus tetap mengikuti peraturan yang ada di daerah tempat barunya gitu. Ataupun sebagai contoh, bila ada anggota kasta sudra tetap bertahan di masyarakat yang menganut sistem kasta, maka ia tidak akan pernah bisa memperoleh kedudukan terhormat. Sampai di sini kalian bisa ngerti? Oke, lanjut. Saya bahas terlebih dahulu, sebentar kalian akan dibagi kelompok. Nah, adapun dari dampak, ternyata stratifikasi itu mempunyai dampak dalam masyarakat. Pertama, dari segi pakaian. Kedua, ada juga rumah dan robot. Ketiga, ada gelar. Keempat, yaitu bahasa dan gaya bicara. Dan kelima itu ada makanan. Dan terakhir itu adalah hobi dan kegemaran. Nah, kalian bisa lihat di slide yang saya tampilkan dampak stratifikasi sosial ini. Saya akan menjelaskan dari salah satu dari dampak tersebut. Nah, pertama yaitu pakaian. Nah, kelas-kelas sosial yang umumnya berada pada kelas ke atas, dia itu mempunyai pakaian yang kualitasnya lebih tinggi, lebih bagus dari kelas menengah. Misalkan dia menggunakan pakaian yang bermerek seperti Gucci, Balenciaga dan lain-lain. Nah, di situ yang membedakan kualitas pakaian yang dipakai orang kaya atau kelas menengah, kelas atas dengan kelas-kelas sosial yang di dalamnya di kelas-kelas sosial di dalam masyarakat. Itu yang bisa saya jelaskan sedikit rinci dari penjelasan yang saya bawa ini. Oke, kita masuk dalam lapisan masyarakat di Indonesia. Nah, lapisan sosial masyarakat Indonesia itu sebenarnya kita sudah sadari di dalam masyarakat tersebut, tetapi masih sebagian yang merasa, oh ternyata ini stratifikasi sosial masyarakat di desaku itu ada si ini termasuk lapisan sosial menengah. Oh, si ini bisa masuk lapisan kelas atas gitu. Jadi sistem lapisan masyarakat di Indonesia. Nah, dalam sistem masyarakat di Indonesia itu kita banyak sekali. Salah satu yang saya ambil itu dalam sistem hak kepemilikan tanah, di mana hak kepemilikan tanah itu
di mana lapisan tertinggi yaitu kaum petani yang mempunyai tanah pertanian di rumah. Kedua, ada lapisan yang menengah yaitu kaum petani yang tidak memiliki tanah pertanian tetapi mempunyai tanah pekarangan dan rumah. Sedangkan lapisan terendah yaitu kaum yang tidak mempunyai apa-apa. Jadi tidak memiliki tanah, tidak memiliki pekarangan dan rumah. Oke, kita lanjut. Nah, adapun sistem stratifikasi sosial masyarakat feodal di Sulawesi Selatan. Nah, sistem sosial masyarakat feodal di Sulawesi Selatan yang tempat kita tinggal ini yaitu ada dibilang golongan bangsawan. Nah, ada juga lapisan kedua didukung oleh orang-orang merdeka dan golongan ketiga yaitu orang yang tidak mempunyai gelar nama. Intinya bahwa golongan bangsawan atau keturunan raja-raja yang disebut anak karung pada lapisan atas. Golongan ini mempunyai gelar atau seperti andi dan karang. Jadi pada masyarakat Bugis itu yang paling tinggi kelas sosialnya dalam masyarakat feodal adalah Bugis. Bugis itu disebut dengan andi, sedangkan Makassar disebut dengan karaeng. Nah, itu yang membedakan antara masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan yang dimana mereka keturunan raja-raja atau bangsawan. Nah, kedua yaitu lapisan kedua adalah diduduki orang merdeka atau budak atau bukan budak yang disebut tumerdeka. Misalnya tumerdeka itu bisa saja termasuk kalau di Makassar itu bisa saja disebut dengan seperti daeng gitu. Kalau menurut saya itu seperti itu. Nah, golongan ketiga yaitu tidak mempunyai gelar daeng, gelar bangsawan, misalnya tidak mempunyai gelar bangsawan seperti andi, karaeng ataupun daeng, sehingga dia seperti manusia yang biasa yang tidak mempunyai gelar apapun yang disebut dengan ata. Misalnya tidak ada sama sekali yang dia miliki gitu. Nah, sampai di sini kalian bisa lihat slide PPT yang saya tampilkan tersebut. Selama penjelasan berlangsung, maka kalian yang telah dibagi kelompok silahkan mengambil kertas yang ada di meja saya. Masing-masing kalian mendiskusikan apa yang menjadi tugas kalian selama saya sudah saya jelaskan tadi. Sisa kalian mereview bagaimana jadi isi dari ini tuh ada contoh kasus, ada juga beberapa soal yang kalian harus kerjakan. Kasus dan soalnya itu berhubungan dengan apa yang saya jelaskan tadi, maka saya hanya bisa menjelaskan beberapa menit, sekitar 17 menit saya jelaskan. Maka kalian ada lebih 1 jam kalian bisa mengerjakan tugas yang saya berikannya. Jadi kalau misalkan ada yang kalian tidak pahami, maka bisa ditanyakan. Oke, silahkan kalian kerjakan ya. Kelompok 1 silahkan naik mempresentasikan hasil dari diskusi kalian beserta teman-temannya. Pre-memory. Itulah tadi presentasi dari kelompok 1 berdasarkan hasil diskusinya. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa di dalam masyarakat itu mempunyai lapisan-lapisan sosial. Lapisan-lapisan ini membedakan penduduk yang satu dengan penduduk yang lainnya, di mana lapisan sosial masyarakat itu menjadi pembeda, baik itu dari segi hartanya, pendidikannya, kedudukannya dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi pembeda di dalam masyarakat tersebut, sehingga adanya stratifikasi ini mengajarkan kepada teman-teman atau kalian bisa membedakan ternyata di dalam masyarakatku itu ternyata mempunyai sistem lapisan sosial yang berbeda-beda, baik itu dari kalangan atas, menengah, bahkan kelas-kelas bawah. Jadi sampai di sini saya harap minggu depan kalian bisa memahami lagi apa yang dimaksud dengan materi stratifikasi ini. Diharap
harapkan, saya mengharap bahwa di rumah kalian bisa mengulang, mereview kembali materi yang saya ajarkan pada kali ini. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran pada kesempatan kali ini, maka saya meminta kalian membuat sebuah mind mapping, minimal mengumpulkan dari sumber-sumber majalah, koran ataupun internet tentang stratifikasi sosial dan dibentuk dalam clipping individu. Tugasnya itu individu. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, maka saya meminta ketua kelas untuk memimpin doa dalam menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih. Sampai Terima jumpa. kasih, Bu. Terima Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.